Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahabbaba ila ibadihi bi anwa'in ni'am kay yarji'u wa yashkuru ala ma an'amahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul azam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukarram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mu'azzam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin nadam, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang penuh berkah ini yang saya muliakan, orang-orang tua, tuan-tuan haji, umumnya kita semua yang hadir dalam masjid yang sangat kita cintai ini. Wabil khusus yang saya muliakan pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Umumnya semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dengan sebab kita hadir dalam tempat yang mulia ini, masjid, dan kita jadikan tempat ibadah, yaitu ialah dalam ilmu. Semoga apa yang kita laksanakan ini dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak dapat menghindari untuk tidak bersyukur kepadanya, karena setiap saat dan setiap waktu kita menikmati nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Maka oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya. Semoga kita duduk dalam tempat yang mulia ini adalah bentuk daripada syukur kita atas nikmat yang Allah Ta'ala curahkan pada diri kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat duka alam sebagai bentuk kita cinta kepada beliau, agar amal ibadah kita ini tidak disebut dengan amal ibadah yang sia-sia, agar supaya majelis kita ini tidak disebut dengan perkumpulan bangkai. Maka semoga salawat kita kirimkan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut hikmah yang ke-61 dari Al-Hikam Imam Ibn Al-Qadilah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, di mana kajian kita adalah mengenai sekelumit daripada ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf merupakan salah satu 3 ilmu yang Allah Ta'ala bebankan atas diri kita untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah ilmu tauhid, dan yang kedua adalah ilmu tasawuf, yang ketiga adalah ilmu fiqih. Memang dulu ilmu ini di zaman Nabi SAW tidak disekte, terbagi menjadi 3 ganda. Karena di dalam diri Rasulullah SAW itu sudah menyimpan yang 3 dan komplit bahkan daripada ilmu-ilmu yang lain. Setelah sepeninggalan baginda Nabi SAW diikuti oleh para sahabatnya, dan juga sepeninggalan para sahabat diikuti oleh tabi'in,
dan juga atba'ut tabi'in sampai kepada kurun ulama-ulama mutaqaddimin, maka mereka beliau-beliau ulama-ulama tersebut membagi ilmu itu ada 3, agar supaya kita orang awam ini mudah untuk mencerna dan dapat memahami, supaya tidak bercampur antara ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Maka dibedakan antara bagian-bagiannya, padahal sama. Baik ilmu tauhid, ilmu tasawuf adalah sama-sama ilmu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Pergeseran manusia ini, kata Al-Imam Syekh Ahmad Ramadan Buti, walaupun beliau tergolong daripada ulama terkini, beliau wafatnya itu tahun 2013, beliau dibom waktu itu, tapi saya termasuk daripada pengagum beliau, dan saya punya buku-buku karya-karya daripada beliau itu, Syekh Syahid Ramadan Al-Buti. Di antara buku yang saya punya, yakni adalah kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah, di mana pergeseran manusia itu mulai daripada kecerdasannya, kecerdasan masyarakat atau umat di zaman Rasulullah beda setelah sepeninggalan baginda Nabi. Kemudian kecerdasan manusia di zaman para sahabat itu beda dengan masa tabi'in. Dari kecerdasan masa tabi'in untuk ke atba'ut tabi'in itu juga beda. Maka oleh para ulama dengan bijaksana mereka membagi fase ilmu tersebut. Ada yang disebut dengan ilmu tauhid pembagiannya, ada pula lagi yang disebut dengan ilmu fikih, ada pula lagi yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu yang 3 ini disebut dengan ilmu usuluddin, ilmu asal pokok dalam agama Islam yang tidak wajib kita mempelajari, wajib kita mengetahuinya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga kita duduk di Masjid Zulfirdaus yang sangat kita banggakan ini, kita mempelajari atau kita membaca daripada ilmu tasawuf ini. Semoga lepas tuntutan kita di akhirat nanti atas tanggung jawab kita yang dibebankan untuk mengaji ilmu tasawuf kepada kita. Amin, Allahumma amin. Sekarang kita lanjut hikmah yang ke-61 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Qala al-imam, man lam yuqbil 'ala Allah bimulataqatil ihsani quyida ilaihi bisalasilil imtihani. Yang artinya adalah, barang siapa yang tidak berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutan perbuatan baik Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya, niscaya dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju kepadanya dengan rantai-rantai ujian. Saya ulangi lagi artinya, barang siapa yang tidak mau menghadap kepada Allah, surahnya adalah ibadah. Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutan yang Allah Ta'ala kirimkan pada diri kita, yang itu merupakan af'al dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita tidak mau, masih membangkang juga kita tidak mau menjalankan ibadah, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan yang berikutnya. Allah paksa kita untuk berhadap kepadanya, yakni jalan yang kedua adalah dengan jalan paksa. Allah akan kirimkan rantai-rantai ujian pada diri kita sehingga kita ini dapat melaksanakan amal ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sunatullah istida'ul ibad li khidmatihi wa ta'atihi bisa'atil arzaq wa dawamil mu'afati liyarji'u ilallahi bini'mati. Sunatullah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya. Sebelum saya lanjut penjelasan ini, saya ingin menjelaskan sekelumit tentang hamba.
Kalau bahasa ilmu balaghah ini namanya disebut al-khuruj min muqtada zahir hal. Istitrak sedikit. Yang dikatakan hamba itu Allah Ta'ala sebutkan adalah di dalam Al-Quran, kita manusia yang menjalankan ibadah, itu hamba namanya. Maka ketika manusia ini disebut oleh Allah Ta'ala dengan sebutan hamba, berarti adalah panggilan yang sangat luar biasa istimewa untuk kita. Hamba itu adalah yang sangat luar biasa mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Hamba, manusia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang bergelar hamba, itu manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini jangan bercita-cita dah mau jadi jin, jangan mau jadi malaikat, apalagi jangan. Cukup sudah Allah Ta'ala menjadikan kita ini manusia. Allah Ta'ala jadikan kita ini hamba yang mengabdi kepadanya, itu sudah cukup. Kenapa sebabnya? Karena yang ada pada perbuatan para malaikat ada pada kita, dan belum tentu perbuatan yang kita lakukan itu ada pada para malaikat, belum tentu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, malaikat sujud, kita sujud. Malaikat mengucapkan kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, mengagungkan Allah, kita juga mengagungkan itu, mengucapkan kalimat yang sama dengan para malaikat. Para malaikat melakukan ruku, kita mengerjakan ruku juga demikian. Tapi setiap yang kejadian pada diri kita belum tentu berlaku pada para malaikat. Malaikat tidak nikah, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak ada beraktivitas sana sini mencari nafkah, dihitung ibadah, tidak ada. Malaikat tidak ada nafsu. Maka kita ini adalah ibad, manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala paling sempurna sudah. Jadi jangan bermimpi lagi menghayal, ya Allah coba aku kemarin engkau jadikan aku ini malaikat. Jangan, usah, repot jadi malaikat itu, repot. Ya Allah coba engkau jadikan aku ini binatang, apalagi bagusnya sudah kita menjadi manusia. Tinggal kita aja lagi bagaimana mengontrol, bagaimana memposisikan kemanusiaan yang Allah berikan pada diri kita. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita harus bersenang hati dengan Allah Ta'ala bahwa kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala manusia. Kita jangan melihat betapa hebatnya para malaikat memiliki sayap yang begitu luar biasa. Sayap malaikat Jibril alaihissalam dalam satu riwayat itu besarnya sangat luar biasa. Tapi ada lagi yang lebih besar sayap, yakni adalah sayapnya malaikat Mikail alaihissalam. Ya Allah coba kau jadikan aku ini malaikat kemarin, sedapnya aku berterbang-terbang. Susah, malaikat tidak kawin masalahnya. Kita ni dapat kawin, dapat keturunan, nikah, makan, minum. Malaikat tidak ada cerita lagi nak makan siput-siput, nak makan udang, makan ketam. Tak ada lagi cerita itu. Kita ni sudah syukur alhamdulillah, udang, ketam dapat kita nikmati, daging segala macamnya. Kan hebat. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menjadikan Adam sebagai khalifah, tu para malaikat protes, ya Allah, kenapa tidak engkau jadikan kami sebagai khalifah di atas muka bumi, yang mana para manusia itu kerjaannya adalah bertumpahan darah. Kami nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa bertasbih, mengagungkan engkau, membesarkan engkau. Kalaulah andai kata, ini andai, kalaulah andai kata malaikat yang menjadi khalifah, sepi dunia ini. Tidak ada istilahnya pemilihan presiden, tidak ada malaikat. Tidak ada istilahnya pemilihan gubernur, tidak ada. Tidak ada istilah makan kambing, tidak ada. Kenapa? Sebab makan kambing itu, nyembelih kambing, kata malaikat pembunuhan, masalahnya itu. Disebut dengan pertumpahan darah, malaikat. Tidak ada yang namanya ini segala macam, sepi dunia ini kalaulah andai kata malaikat yang menjadi khalifah. Karena manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini, hiruk pikuk ramai.
Ada pemilihan ini, ada ini, segala macamnya ramai dunia ini. Di situ diuji manusia itu, di mana berperan akalnya, di mana berperan nafsunya. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala akal, kita diberikan oleh Allah Ta'ala juga adalah nafsu. Sekaligus dalam batang tubuh kita ini ada dua, tinggal kita memposisikan yang mana. Nafsu selamanya tidak boleh juga kita salahkan. Kalau tidak ada nafsu, macam mana kita mau makan? Harus ada nafsu makan. Ibadah sendiri pun kita harus ada nafsu dalam menjalankan ibadah. Namanya adalah nafsu kamilah, namanya adalah nafsu radiyah mardiyah. Cuman untuk menuju fase tersebut, kita harus menundukkan dulu nafsu-nafsu yang jelek, yang namanya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu-nafsu yang bawah itu. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwasanya bila mana manusia itu pandai mengendalikan hawa nafsu sampai dia kepada nafsu yang diridhai oleh Allah Ta'ala, sampai dia kepada nafsu yang sempurna, orang itu lebih tinggi martabatnya dari malaikat. Tapi bila mana dia selalu mengikuti hawa nafsu yang buruk, martabatnya itu lebih rendah daripada hewan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kesimpulan daripada pengertian hamba, bersyukur aja sudah kita menjadi manusia. Jadi jangan pernah kita menyesali keadaan kita, kenapa kita tidak menjadi malaikat, jadi jin, jadi genderuwo. Jangan. Kenapa kita tidak jadi kambing, segala macam. Syukuri sudah kita menjadi manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah Ta'ala memuliakan bani Adam. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyuruh hamba-hambanya untuk berbuat taat dan juga untuk mengabdi kepadanya. Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan rezeki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan afiah pada diri kita. Tujuannya agar kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan nikmat itu. Artinya jamaah, sudah menjadi sunatullahnya Allah Ta'ala. Di saat dia memberikan rezeki pada diri kita, di saat dia memberikan mu'afah, afiah atas diri kita, tidak lain dan tidak bukan, di situ ada tuntutan Allah Ta'ala atas diri kita untuk berbuat taat kepadanya dengan cara nikmat yang sudah aku berikan. Berarti nikmat yang sudah Allah berikan pada diri kita itu termasuk daripada kelembutan Allah, kebaikan Allah, cara baiknya Allah Ta'ala untuk menyuruh kita berbuat taat kepadanya. Jadi di saat kita menerima rezeki, di saat kita menerima kesehatan, di saat kita mendapatkan keluasan-keluasan yang tidak terduga, di situ bukan hanya habis begitu saja perkara itu, enggak, tetapi ada tuntutan Allah Ta'ala atas diri kita, yakni adalah untuk menjalankan ibadah. Dan ketahuilah hadirin, nikmat yang Allah berikan pada diri kita itu cara lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kita beribadah kepadanya. Fa iza lam yaf'alu ibtalahum bi anwa'il bihan wa dharra la'annahum yarji'un. Jikalau kita tidak mau dengan cara lembut Allah Ta'ala tadi, jikalau kita tidak mau juga melakukan taat dengan cara Allah Ta'ala mengirimkan rezeki, dengan cara Allah berikan kesehatan, maka niscaya Allah Ta'ala akan mengambil alternatif jalan lain. Apa? Yaitu Allah Ta'ala beri kita bala dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan, al-mi'an wa dhara la'allahum yarji'un, agar supaya kita ini dapat beribadah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang ini kita setruk umpamanya. Dengan setruk mulut kita dapat mengucapkan astagfirullahalazim. Ketahuilah hadirin, itu cara Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah kepadanya. Dengan melalui setruk ujian yang Allah berikan kepadanya. Habis waktu kita masih sehat kemarin, kita menjadi orang yang lupa lautan, kita menjadi orang yang lupa daratan, semata-mata kita tidak akan pernah surut lagi. Senantiasa kita menganggap kita berada dalam
air yang pasang saja. Maka oleh karena itu, pilih. Apa ingin Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah dengan cara kelembutannya, atau kita ingin menunggu dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan jalalnya Allah. Allah Ta'ala paksa kita, baru kita dapat menjalankan ibadah dengan cara Allah Ta'ala turunkan bala. Tinggal kita aja yang memilih. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah satu kaum, melainkan kaumnya itu merubah dirinya sendiri. Artinya tinggal pilih jalan. Mau pilih jalan Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah dengan cara kelembutannya, apa ingin dipaksa oleh Allah Ta'ala, tinggal kita yang memilih. Fasilitas kita untuk memilih demikian yang dua tadi itu sudah Allah Ta'ala jadikan. Apa? Akal. Sudah Allah Ta'ala berikan. Apa? Ilmu. Sudah Allah Ta'ala berikan, yaitu cahaya hidayah. Apa itu? Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kalam-kalam ulama. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini kadang-kadang dimana ketika dia tidak mau beribadah ketika dia mendapatkan rezeki, ada manusia itu setelah dipaksa oleh Allah Ta'ala baru mau beribadah. Ketika waktu masih sehat badan, tak mau duduk di majelis ta'lim. Lah badan tidak sehat lagi, baru mau turun di majelis ta'lim. Jangan salahkan, itu cara Allah Ta'ala juga untuk menggiring kita menghadap kepadanya. Itu cara Allah Ta'ala juga adalah menggiring kita untuk beribadah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraduhu ta'ala ruju'ul ibad ilaihi qila fariqaini yuradu bihima al-khair was sa'adah. Qaumun basatallahu alaihim an-ni'mah wassarafa anhumul balaya wan niqama wa razaqahumus sihhata wal afiyata wa amaddahum bil amwal wal afiyah fasyakaru wa tashuqu ila ma'rifatil mun'im biha fakanat an-ni'am matiyah lahum ala sayri ila Allah Ta'ala. Ada beberapa kelompok kaum manusia yang Allah Ta'ala sebarluaskan rezeki kepada mereka, yang mana mereka itu mendapatkan kelapangan hidup dari berbagai macam nikmat, dan Allah palingkan daripada mereka itu bala-bala, dan Allah Ta'ala palingkan dari mereka itu ancaman-ancaman, dan Allah beri kepada mereka itu sehat, afiah, dengan harta. Fasyakaru wa syukur, dan mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini satu kelompok kaum yang model ini. Ila ma'rifatil mun'im biha, dan dia rindu untuk mengenal kepada sang pemberi nikmat. Fakanat an-ni'am matiyah lahum ala sayri ila Allah Ta'ala. Nah, kelompok yang semacam ini adalah kelompok yang menggunakan nikmat yang Allah berikan atas mereka sebagai kendaraan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, ada kelompok manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala berbagai macam nikmat, kesehatan badan, mereka Allah Ta'ala palingkan dari bala, lalu mereka bersyukur, lalu mereka rindu kepada Allah sang pemberi nikmat itu. Maka ketahuilah, kelompok yang semacam ini dikatakan kelompok manusia yang mengelola nikmat itu sebagai kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ini disebut dengan golongan as-sabiqun namanya. Golongan as-sabiqun namanya. Maka golongan as-sabiqun ini orang-orang yang selalu di garda yang terdepan dalam beribadah. Mereka itu setiap kali mendapatkan nikmat sudah memikirkan, apa kira-kira ibadah yang harus aku perbuat hari ini, apa kira-kira kebaikan yang harus aku jalankan hari ini, apa kira-kira ketaatan yang harus aku kerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Tuh,
pemikiran orang-orang sabiqun. Kan beda dengan kita. Hari ini dapat duit 50 juta dari calik umpamanya. Lupa sudah apa kegiatan ibadah yang harus kita buat. Mungkin yang merasuk dalam pikiran kita dapat duit 50 juta itu di mana kiranya tempat rekreasi yang harus kita jelajahi, yang harus kita jalankan. Harusnya orang yang sabiqunal awwalun, yang mungkin ini belum ada karakter ini, sifat ini pada diri saya, ini adalah pemakaiannya orang-orang wali. Mudah-mudahan Allah beri izin atas diri kita, dapat kita memperhatikan besok kita mau beribadah apa, besok kebaikan apa kiranya yang harus diperbuat, besok taat yang model mana yang harus kita pertambah atas diri kita, yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan orang-orang sabiqunal awwalun. Jadi mindset, benak pemikiran mereka, begitu mendapatkan nikmat dari Allah, begitu mendapatkan anugerah dari Allah, sebesar apapun yang mereka dapatkan, sudah ada rencana dan rancangan untuk berbuat taat kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Arabi, barang siapa yang sudah memiliki niat, barang siapa yang sudah memiliki rancangan atau rencana besok dia ingin berbuat taat seperti apa, maka dikatakan baru niat saja dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelompok orang yang sabiqunal awwalun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga kita ini menjadi orang-orang yang sabiqunal awwalun ini. Kalaupun tidak, kita mengetahui minimal bagaimana karakteristik mereka di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Paling tidak kita mengetahui, semoga Allah beri kemampuan, taufik, hidayah, kita dapat meniru langkah-langkah beliau. Nih, hari ini dapat duit, umpamanya beliau itu orang-orang arif billah, orang-orang sabiqunal awwalun tuh dapat duit hari ini, dapat duit 50.000. Besok kiranya ibadah apa ya yang harus dilakukan? Itu pikiran. Kalau kita hari ini dapat duit 100.000, kira-kira kedai kopi mana tempat kita nongkrongnya? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Ta'ala golongkan kita kepada kelompok yang pertama ini. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi yang disebut dengan kelompok yang kedua adalah ahlus shimal. Ahlus shimal ini adalah kelompok orang-orang yang berada di jalur sebelah kiri. Maksudnya yang selalu memikirkan hal-hal positif terhadap dunia. Dia selalu memikirkan hal-hal negatif terhadap akhirat. Alergi dengan akhirat tuh alergi. Kalau aku duduk majelis taklim, kalau ngantuk nanti macam mana nih? Kaki aku sesemutan ini kalau duduk majelis taklim. Apalagi Pak Ustadz itu lama betul ceramahnya, tidak ada lucu segala macam. Berpikir akhirat dengan pikiran yang negatif. Dapat duit hari ini umpamanya 50.000 nih, kalau aku impakkan nih 50.000 nih, aduh macam mana cerita berkurang, tinggal 40.000 lagi duit aku kalau aku impakkan 10.000. Tuh orang-orang ahlus shimal. Orang-orang ahlus shimal begitu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berpikir yang positif terhadap dunia ini, dan dia selalu berpikir negatif terhadap akhirat. Ini gara-gara aku sholat duha tadi ketinggalan pesawat. Coba aku tidak sholat duha. Coba tidak sholat duha. Angus tiket nih. Ini gara-gara aku datang ke pengajian tadi ini macam ini nih. Coba aku tidak datang ke pengajian, pasti kaki aku tidak sesemutan. Ini orang-orang ahlu shimal namanya. Yang tadi adalah orang-orang sabiqunal awwalun, kelompok yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang ahlu shimal. Dapat duit hari ini, apa pesta pora yang harus dilakukan? Nah, orang yang seperti ini, kata baginda Nabi SAW, tidak ubahnya mereka seperti sifat-sifat yang sebelum datang Islam terhadap kaum Arab jahiliyah di waktu itu. Di mana di dalam fikih sirah nabawiyah, sebelum Islam datang kepada Arab jahiliyah di waktu itu, di semenanjung Arab itu dikelilingi orang-orang yang lari dari Allah Ta'ala.
Di antaranya adalah bangsa Persia, bangsa Romawi, dan juga termasuk orang-orang India, suku negara India. Sebelum Islam masuk ke tanah Arab, demikian itu mereka lari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan aku temui nanti daripada umat-umatku karakternya ini seperti Romawi kuno di masa lalu, seperti Persia di masa lalu, dan seperti India di masa lalu, yakni mereka berada pada kejahiliahan, membabi buta dengan urusan dunia, berpoya-poya. Nah, ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kata Syekh Ramadan Muti, menyimpan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak lain dan tidak bukan pelajarannya bahwa manusia ini bisa dikelompokkan seperti jahiliyah di zaman dahulu kala, yakni di mana mereka mendapatkan nikmat lalu pesta pora apa yang bakal kita buat. Ini orang-orang ahlus syirk, orang-orang ahlus syiman. Dapat duit 50.000 dah sibuk kedai kopi mana nih? Dapat duit 100.000 telepon hendegeng-hendegengnya itu. Di mana hendegeng kita ngopi nih? Di teleponnya besti-besti CS-CS-nya. Bagaimana caranya nih? Urusan dunia tadi nih, bagaimana? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi ahlus syimal ini pun, para hadirin, akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah Allah Subhanahu wa taala mutlak kepada siapa saja, berhak bagi Allah taala memberikannya. Ahlus syimal ini dengan nikmat yang Allah berikan, tapi mereka tidak mau menghadap Allah, berbuat taat kepadanya, suatu saat nanti percayalah Allah Subhanahu wa taala akan fasallaba dzalika minhum wa daraba bihim al-balaya wal mi'an fatayqadha wal iqbal 'ala Allah ta'ala wa huwa yurja min raihatil jannah. Orang-orang yang ahlus syimal ini tadi, ada suatu masa nanti kalau memang dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, cara Allah memberi hidayah, yakni Allah Ta'ala turunkan bala. Dastruk baru pandai nasihatnya, ya Allah, kalau aku dulu datang majelis taklim, Nina, engkau jangan macam bapak. Bapak kemarin majelis Masjidul Firdaus itu bertahun-tahun pengajian, tak pernah kaki bapak mampir di situ. Di Masjid Al-Uswah pengajian tak pernah telinga ini numpang dengar. Jangan. Nah, orang yang ahlus syimal ketika dia menyadari macam itu, berarti setitik cahaya hidayah sudah Allah masukkan ke dalam kalbunya. Dan orang yang semacam ini yurja raihatal jannah, ada harapan untuk mencium bau surga. Jadi jamaah, ketika kesusahan datang pada diri kita, ketika kesusahan itu melanda diri kita, maka jangan kita katakan itu adalah bencana semata dari Allah Ta'ala, kebencian Allah Ta'ala atas diri kita. Belum tentu. Mungkin itu cara Allah Ta'ala menggiring kita untuk menghadapnya. Mungkin barangkali saat itu kita tergolong pada orang-orang yang ahlus syirk, orang-orang yang ahlus syimal. Maka beruntunglah ketika kita mendapatkan sakit, lalu dengan sakit itu kita ingat kepada Allah, menyadari kesalahan-kesalahan kita dahulu kala. Maka beruntunglah ketika kita menjadi orang yang bangkrut. Yang bangkrut itu membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi ingat atas kelalaian kita dahulu kala sewaktu kita saat jaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kesimpulannya, barang siapa orang yang tidak menghadap Allah Ta'ala dengan cara kelembutan Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan alternatif jalan lain, yaitu dengan cara bala Allah Ta'ala kirimkan atas diri kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah minggu akan datang dan kita lanjut hikmah yang ke-62 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Khib man wujuda ihsan ilaika wa dawamu isaatika ma'ah iyaku ayyakuna zalika istidrajan sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mestinya engkau harus menyimpan rasa kekhawatiran akan adanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas diri engkau, beserta kekalnya jahat engkau beserta Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa nikmat kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada dirimu
Mungkin barangkali itu adalah berupa istidrak yang Allah Ta'ala berikan pada dirimu. Artinya kita harus menyimpan ketakutan sedikit bila mana berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada diri kita, sementara tingkah akhlak kita dengan Allah Ta'ala buruk, maka itu mungkin barangkali bukan nikmat, tetapi itu adalah istidrak. Mudah-mudahan minggu akan datang dapat kita lagi duduk bersama kembali untuk sama-sama mendengarkan hikmah 62 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itulah tadi sekelumit daripada hikmah yang ke-61 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga kita dapat berkumpul kembali di majelis talim dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah curahkan berkah atas diri kita pada bulan Sya'ban dan kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha. Mungkin saya tidak jamaah di sini karena saya pun ada acara juga di sini. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma fiqh ila qamin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.